Nah, apa kabar? Kembali jumpa, semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kali ini sedikit mengulas tentang cara mendapatkan keramat dari sebuah keris keramat. Nah, mendapatkan keramat dari sebuah keris keramat, pusaka keramat. Hanya dalam hal ini adalah pusakanya keris, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang harus digaris bawahi awalnya itu adalah keramat itu adalah anugerah gitu ya. Keramat itu adalah anugerah, sama halnya dengan maunat itu anugerah, gitu ya. Jadi ada kala bisa dicari, bisa diusahakan, ada kala itu datang sendiri. Jadi eh, sesuatu yang didatangkan karena mungkin ada kasih sayang Tuhan ya. Nah, didatangkanlah sesuatu keajaiban atau kejadian luar biasa yang menyalahi adat. Nah, gitu ya. Maka disebutlah keramat. Nah, hanya dalam konteks ini adalah umum keramatnya gitu ya, umum. Jadi eh, konsepnya adalah umum. Jadi sesuatu yang di, dianggap lah, dalam hal ini dianggap ketika kita memiliki pusaka ada keramatnya. Apakah itu secara lahiriah atau secara batiniah gitu. Jadi bisa secara lahiriah, bisa secara batiniah, atau mungkin keduanya. Jadi dianugerahkannya keramat terhadap sesuatu benda pusaka itu bisa keduanya, lahiriah dan batiniah. Bisa lahiriah saja atau batiniah saja gitu ya. Maksud batiniah itu sifatnya batin ya, tidak langsung terlihat oleh indera. Nah, khususnya dalam hal ini adalah mata ya, tidak langsung misalkan eh, terdengar ya oleh telinga, enggak, tapi hanya bisa dirasakan mungkin ya. Nah gitu, dan dirasakan pun ada yang sadar merasakannya. Kalau secara batin ya ada yang tidak menyadarinya bahwa pusaka tersebut memiliki keramat, pusaka tersebut memiliki, maksud keramat di sini adalah sesuatu yang dianggap memiliki tuah lah, keramat di sini ya. Sesuatu itu, pusaka itu memiliki berkat. Nah, memiliki berkat, nah, gitu ya. Sesuatu itu, pusaka itu memiliki tuah. Nah, sesuatu itu, pusaka itu memiliki eh, sesuatu yang sakti. Nah, memiliki kesaktian, nah gitu, memiliki kesaktian gitu. Nah itu ada yang menyadarinya, ada yang tidak menyadarinya. Nah gitu ya. Nah, keramat yang muncul di sini memang ada yang lahiriah sifatnya terhadap suatu pusaka ya. Misalkan keris yang bisa berdiri ya, keris atau keris yang bisa terbang. Jadi di sini tidak melihat subjeknya ya, subjek pemilik pusakanya enggak gitu. Tidak melihat subjeknya, tapi konsepnya di sini adalah bendanya, bendanya bukan subjeknya. Bukan eh, pribadi orangnya, bukan gitu ya. Keramat di sini adalah bendanya, nah, gitu. Keris bisa terbang misalkan ya, kan itu terlihat oleh mata. Nah itu lahiriah. Ada keris bisa berdiri. Keris bisa berdiri. Wah, kalau ini enggak ya. Nah gitu ya, itu secara lahiriah. Ada misalkan keris bisa gerak-gerak sendiri. Nah, gerak-gerak sendiri, gitu ya.
Ada keris misalkan bisa masuk ke tanah, masuk ke tanah. Nah, gitu ya. Ada keris terbang ke pohon. Nah, ada keris misalkan bisa mengetahui suatu benda. Nah, bisa mengetahui suatu benda nih, emas ada di mana. Nah, keris itu nanti tet tet tet. Nah, ada keris bisa mendeteksi penyakit misalkan. Wah, keris mendeteksi penyakit. Wah, ini penyakitnya ini di sini, penyakitnya ini di sini misalkan, penyakitnya ini di sini, terdeteksi sama kerisnya. Wah, gitu. Di mana misalkan ada keris bisa mendeteksi misalkan mendeteksi keberadaan seseorang. Wah, gitu ya. Jadi keris tersebut gimana perintah si pemilik pusaka, si pemilik kerisnya gitu ya. Nah itu lahir ya, tapi ada yang bersifat batinnya. Kalau yang bersifat batinnya dia membantu tidak secara kasat mata, dia keris ini tetap diam, keris ini biasa-biasa saja terlihat, tapi dia membantu kelancaran usaha, membantu kelancaran percintaan misalkan ya, membantu kewibawaan, karismatik dan lain sebagainya. Nah itu batinnya. Nah cara mendapatkan semua itu memang ada yang dicari, tetapi intinya ya itu keramat itu adalah anugerah gitu. Tapi ada juga yang dicari dengan melalui dimantrai, didoain ya, terus kemudian dirawat ya, dirawat gitu. Dirawat biasanya pakai minyak ya, pakai minyak. Ada yang sampai dipuasai ya, dan disimpan di tempat yang memang pantas gitu ya, jangan sampai disimpan di tempat yang tidak pantas ya, gitu ya. Jadi ya memang kitanya harus menganggap terhadap pusaka itu gitu ya. Nah itu cara mendapatkan keramat diantaranya itu biasanya didoain sama dimantrain sama yang pandai ya, ahli mantra, ahli doa gitu ya. Nah, gitu. Nanti kalau terkabul ya datanglah keramat itu. Sehat selalu.